Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Baqa minan nafli tahiyatul masjidi ghairul jum'ah ghairul masjidil harami li dakhilihi idza lam tushghilhu 'anil jamaah. Ketika kita masuk masjid selain Masjidil Haram, itu kita disunnahkan sholat tahiyatul masjid. Ya setiap masuk ya. Jadi masuknya itu tujuannya mau i'tikaf atau misalkan hanya masuk saja, itu berlaku sunnah tahiyatul masjid. Beda halnya dengan di Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram itu tahiyatul masjidnya bukan dengan sholat, tetapi dengan tawaf. Karena kan Masjidil Haram itu ada Baitullah itu kan ya. Jadi kita disunahkannya tawaf. Sama sih pangkatnya mah, bahasanya itu tahiyatul masjid sama saja. Bedanya kalau di Masjidil Haram itu tahiyatul masjidnya dengan tawaf. Kalau di kita di luar Masjidil Haram itu tahiyatul masjidnya dengan sholat. Itu saja bedanya. Walam yakhaf fawda ratibatin, dan juga tidak khawatir akan tertinggalnya sholat rawatib. Itu masih bisa kita sholat tahiyatul masjid. Apabila kita khawatir akan tertinggalnya sholat rawatib, sholat qobliyah, nah itu sholat tahiyatul masjid tidak disunahkan. Misalkan begini contohnya, kita masuk masjid nih, masuk masjid. Nah, ketika masuk masjid, melihat imam sedang sholat qobliyah. Sementara kalau misalkan kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid, sepertinya akan tertinggal sholat rawatibnya, sholat qobliyahnya. Sementara imam ini sudah sholat qobliyah. Jadi kan otomatis ketika setelah sholat tahiyatul masjid, qobliyah akan tertinggal karena mengikuti langsung ke sholat fardu. Jadi bersama imam tadi itu yang sedang sholat qobliyah. Jadi kiranya tidak keburu untuk mengejar waktu qobliyah kita, itu tidak keburu karena imam sudah melaksanakan sholat fardu. Maka sholat tahiyatul masjid pada waktu itu kita tidak disunahkan. Wa illa istaghala bil jamaah au birratibati. Apabila memang tidak cukup waktunya untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid, maka kita langsung sholat berjamaah bersama imam, atau misalkan langsung sholat qobliyah untuk mengejar waktu mengikuti berjamaah bersama imam. Wa yahsulu lahu sawabut tahiyati, dan juga hasil pahala tahiyatul masjid innawaha apabila kita niat sholat tahiyatul masjid. Au atlaqo anil mu'tamadi, atau memutlakan. Misalkan begini, kita masuk masjid niatnya bukan niat tahiyatul masjid, melainkan niat sholat mutlak saja. Nah itu pun pahala tahiyatul masjid itu kita sudah dapat. Wa yukrahu lahu fi'luha idza wujida al-maktubatu tuqamu, dan hukumnya makruh melaksanakan sholat tahiyatul masjid apabila sholat fardu sudah berlangsung. Jadi ya, kita masuk masjid nih, ternyata sholat fardu sudah berjalan, maka kita tidak boleh sholat tahiyatul masjid, bahkan justru makruh hukumnya. Jadi mengejar sunnah, meninggalkan sholat berjamaah, sholat fardu. Walidzalika qala ba'duhum, dan karena itu sebagian ulama berkata, fa fadluha bil fardi wan nafli hasanah. Sholat tahiyatul masjid keutamaannya itu hasil dengan melaksanakan sholat fardu atau dengan sholat sunnah. Sunnah apa saja? Kita melaksanakan sunnah apa saja, sunnah mutlak, sunnah rawatib, dan sunnah-sunnah lainnya. Itu ketika kita melaksanakan sholat sunnah tersebut, sudah barang tentu sholat tahiyatul masjid sudah berhasil pahalanya. Artinya kita mendapatkan pahala sholat tahiyatul masjid. Nah wa itu aula wa inna faha saqata talabu anhu.
Wala tusannu atahiyatu lil khatibi idza dakhala lil khutbati. Dan tidak disunnahkan sholat tahiyatul masjid bagi khatib apabila si khatib tersebut sudah masuk khutbah. Ketika si khatib sudah masuk khutbah, maka bagi khatib tidak disunnahkan melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Wa kharaja bi ghairil masjidil harami ma law dakhala al masjidil harami muridan li tawafi. Dan keluar dari pembahasan ini selain Masjidil Haram, yaitu ketika kita masuk Masjidil Haram, maka disunahkannya itu bukan sholat tetapi tawaf mengelilingi Ka'bah. Kalau di kita kan setiap masuk masjid disunahkan sholat tahiyatul masjid. Kalau di Masjidil Haram itu disunahkannya yaitu tawaf bukan sholat. Sama saja tadi itu kan ya, sama saja bahasanya tahiyatul masjid, cuma pelaksanaannya kalau di Masjidil Haram dengan cara tawaf, kalau di luar Masjidil Haram dengan cara sholat. Wa inna tahiyatahu bin nisbati lil mabiti at-tawaf. Karena tahiyatul masjidnya di Masjidil Haram itu dengan mengelilingi Ka'bah, mengelilingi Baitullah. Wa bin nisbati li baqiyatil masjidi as-sholatu, dan nisbat ke selain Masjidil Haram, artinya di luar Masjidil Haram, itu dengan sholat. Bedanya situ saja sih. Kalau di Masjidil Haram dengan tawaf, kalau di luar Masjidil Haram dengan sholat. Bahasanya sama saja tahiyatul masjid. Wa yu'akhiruha anit tawafi, dan juga boleh mengakhirkan tahiyatul masjid dari tawafnya. Walau qaddamaha alaihi kuriha, apabila mendahului sholat tahiyatul masjid, misalkan begini, kita nih masuk Masjidil Haram, di Masjidil Haram di Mekah di sana ya, di Ka'bah Baitullah. Nah, ketika masuk bukannya langsung tawaf, malahan sholat dulu, itu hukumnya makruh. Ada juga setelah tawaf beres barusan sholat, itu nggak apa-apa, bahkan itu dianjurkan seperti itu, namanya sholat sunnah tawaf. Wa ilam yarid at-tawafa fatahiyatu as-sholatu faqat. Dan apabila tidak mengharapkan tawaf, maka sholat pun cukup. Kalau misalkan memang tidak mau tawaf, karena misalkan nih ketika masuk Masjidil Haram capek nih, ini kaki kita kan dari terminal menuju ke Masjidil Haram itu kan lumayan tuh berapa kilo. Itu kan harus jalan kaki gitu kan ya. Nah, setelah kita masuk ke Masjidil Haram mungkin karena capek gitu kan ya. Nah, kalau misalkan kita tidak mengharapkan untuk tawaf, maka dengan sholat pun itu cukup. Wa tatakarrara at-tahiyatu bi takarrurid dukhuli, dan setiap kita masuk Masjidil Haram, maka kita disunahkan tawaf terlebih dahulu. Pokoknya setiap masuk Masjidil Haram itu disunahkan tawaf. Dan begitu pun dengan di luar Masjidil Haram di Indonesia, misalkan di masjid kita, di masjid masing-masing daerahnya, setiap masuk masjid kita disunahkan tahiyatul masjid. Entah itu mau duduk di masjidnya ataupun hanya berdiri saja, setiap masuk masjid kita disunahkan sholat tahiyatul masjid. Wallahu a'lam bishawab.